sepak bola putri terus menanjak pamornya dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Turnamen Piala AFF Wanita 16 2025 yang digelar di Solo menjadi salah satu buktinya. Bukan hanya sekadar ajang kompetisi, turnamen ini adalah wadah bagi para pesepak bola muda Asia Tenggara mengasah kemampuan, menguji mental, sekaligus membuka jalan menuju level yang lebih tinggi. Di balik gegap gempita itu, McD pertama sudah menghadirkan dinamika menarik. Indonesia, Vietnam, dan Australia tampil perkasa dengan kemenangan telak yang menempatkan mereka di puncak grup masing-masing. Laga-laga awal ini bukan sekadar soal skor, melainkan juga sinyal siapa yang serius ingin menancapkan dominasi sejak dini. Cekok Tait menelusuri jalannya pertandingan, memetakan peluang tiap tim, serta mengupas arti penting turnamen ini bagi perkembangan sepak bola putri regional. Grup A, Indonesia buka pesta gol di Solo sebagai tuan rumah. Tekanan besar ada di pundak timnas wanita 16 Indonesia. Namun, anak asuh pelatih muda itu mampu menjawab tantangan dengan cara gemilang. Dalam laga pembuka di Stadion Manahan, Solo, Rabu 20/8, Garuda Pertiwi Muda menghajar Timor Leste dengan skor telak 6-0. Nama Jaslyn Kela menjadi sorotan setelah tampil menonjol dan memimpin serangan Indonesia. Kemenangan besar ini bukan hanya mengamankan 3 poin, tetapi juga memberi pesan kuat, Indonesia siap bersaing, bahkan memimpin grup A. Situasi klasemen saat ini, Indonesia, 3 poin selisih gol 6 Timor Leste, 0 poin selisih gol -6 Malaysia. Belum bermain. Malaysia baru akan menjalani laga perdana melawan Timor Leste pada Jumat 22/8 malam. Artinya, duel Indonesia vs Malaysia pada Minggu 24/8 akan menjadi laga kunci perebutan tiket semifinal. Jika mampu menang, Indonesia otomatis melaju ke 4 besar tanpa perlu berharap pada skenario runner-up terbaik. Kunci bagi Indonesia adalah menjaga konsistensi dan tidak terjebak dalam euforia kemenangan besar di laga perdana. Grup B, Vietnam tunjukkan superioritas. Jika Indonesia pesta gol 6, maka Vietnam juga tak mau kalah. Melawan Kamboja di Stadion Sriwedari, Solo, Kamis 21/8, mereka menang telak 5-0. Hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen grup B. Sementara Kamboja harus menelan kekalahan telak dan bersiap menghadapi Myanmar di laga berikutnya, Sabtu 23/8. Grup ini menarik karena hanya dihuni 3 tim. Itu berarti setiap poin sangat krusial. Partai pamungkas Vietnam vs Myanmar pada Senin 25/8 diyakini menjadi penentu siapa yang keluar sebagai juara grup dan mengunci tiket semifinal. Vietnam sendiri membawa reputasi kuat di level usia muda. Dalam beberapa edisi terakhir, mereka selalu tampil kompetitif. Pola permainan, disiplin, dan fisik tangguh jadi modal utama mereka. Grup C, Australia unggul tipis atas Thailand. Berbeda dengan Indonesia dan Vietnam yang menang besar, Australia harus berjuang keras di laga perdana. Menghadapi Thailand, tim dengan tradisi sepak bola putri cukup kuat, Australia menang tipis 2-1. Meski hanya unggul 1 gol, hasil itu cukup untuk menempatkan mereka di puncak klasemen grup C. Thailand kini ada di posisi kedua, sementara Singapura belum bermain. Jadwal grup C berikutnya cukup padat. Sabtu 23/8. Singapura vs Australia Senin 25/8. Singapura vs Thailand. Australia jelas ingin mengamankan tiket semifinal lebih cepat dengan menekuk Singapura. Namun, Thailand masih berpeluang jika mampu menutup laga terakhir dengan kemenangan besar. Grup C diperkirakan akan berlangsung ketat hingga laga pamungkas. Format turnamen, hanya ada 4 tiket semifinal Piala AFF 16 Wanita 2025 menggunakan format 3 grup. Setiap grup berisi 3 tim. Aturannya sederhana. Juara grup otomatis lolos ke semifinal. 1 tiket tambahan diberikan kepada runner-up terbaik. Dengan format ini, selisih gol menjadi faktor yang sangat penting. Indonesia dan Vietnam sudah mengantongi modal besar dengan pesta gol di laga pertama. Sementara Thailand yang kalah tipis masih berpeluang jika mampu menang besar atas Singapura. Makna turnamen, lebih dari sekadar kompetisi bagi Indonesia,
turnamen ini punya arti lebih dari sekadar perebutan gelar. Ini adalah kesempatan emas untuk membangun fondasi sepak bola putri sejak usia dini. Ajang pembuktian tuan rumah. Indonesia bukan hanya penyelenggara, tetapi juga ingin menunjukkan progres pembinaan pemain putri. Pesta gol atas Timor Leste adalah langkah awal, namun konsistensi lebih penting. Panggung generasi baru, nama-nama muda seperti Kazlin Kela bisa menjadi simbol regenerasi. Jika dikelola dengan baik, mereka bisa naik kelas ke tim U19 bahkan senior. Menggerakkan dukungan publik. Bermain di Solo, dukungan supporter menjadi modal tambahan. Antusiasme publik bisa mendorong atmosfer positif bagi pemain muda. Meningkatkan daya saing regional, turnamen ini juga menjadi barometer perkembangan sepak bola putri di Asia Tenggara. Persaingan sehat akan meningkatkan kualitas keseluruhan. Tantangan timnas putri Indonesia meski tampil perkasa di laga pertama, ada beberapa catatan penting bagi Indonesia. Konsistensi permainan. Lawan berikutnya, Malaysia, memiliki pengalaman lebih baik dibanding Timor Leste. Pertandingan dipastikan lebih ketat. Mental juara. Tim muda seringkali terjebak dalam euforia kemenangan besar. Fokus pada laga berikutnya jadi kunci. Tekanan sebagai tuan rumah. Publik menaruh ekspektasi tinggi. Tekanan ini bisa menjadi motivasi, tapi juga beban. Jika mampu melewati ujian melawan Malaysia, Indonesia punya kans besar melangkah jauh, bahkan menantang dominasi Vietnam atau Australia di semifinal. Potret persaingan regional. Siapa paling siap? Melihat laga perdana, bisa ditarik beberapa kesimpulan awal. Indonesia menunjukkan kekuatan ofensif luar biasa. Namun, pertahanan belum diuji lawan yang lebih kuat. Vietnam, solid dan efisien seperti biasa. Mereka kandidat kuat juara. Australia, mental tangguh menghadapi tim kuat seperti Thailand menjadi modal berharga. Thailand, meski kalah, permainan mereka masih terukur. Jika lolos runner-up terbaik, bisa jadi kuda hitam. Malaysia dan Myanmar belum banyak terlihat, tapi punya sejarah cukup baik di level usia muda. Jadwal lanjutan, penentuan semifinal, beberapa laga kunci yang akan menentukan peta semifinal. Indonesia vs Malaysia 24/8, Stadion Manahan 19,3 WIB. Vietnam vs Myanmar 25/8, Stadion Manahan 19,3 WIB. Singapura vs Thailand 25/8, Stadion Manahan 16,0 WIB. Laga-laga ini diperkirakan berlangsung sengit karena menjadi penentuan siapa yang berhak melangkah ke empat besar. McD pertama Piala AFF Wanita 16 2025 menegaskan bahwa sepak bola putri di kawasan Asia Tenggara sedang tumbuh pesat. Indonesia, Vietnam, dan Australia tampil impresif, namun jalan menuju juara masih panjang. Bagi Indonesia, kemenangan telak atas Timor Leste hanyalah awal. Ujian sesungguhnya ada di depan mata. Melawan Malaysia, menahan tekanan publik, dan menjaga konsistensi permainan. Cekotat melihat turnamen ini bukan hanya soal siapa yang juara, tapi juga soal bagaimana negara-negara Asia Tenggara membangun masa depan sepak bola putri. Jika kompetisi usia muda ini dikelola serius, bukan tidak mungkin kawasan ini akan melahirkan bintang-bintang baru yang kelak bersinar di panggung dunia. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan hanya tentang trofi. Ia adalah cermin dari kerja keras, pembinaan, dan komitmen untuk masa depan. Cekotat akan terus mengawal jalannya Piala AFF Wanita 16 2025, menghadirkan analisis tajam dan fakta akurat, agar publik mendapat gambaran jernih tentang perkembangan sepak bola putri di kawasan.